Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Jadi di antara syarat persamaan linier regresi berganda itu harus tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Variabel bebas itu X1, X2, X3, X4. Ini misalkan ada data satu variabel dependen terikat dan 4 variabel bebas independen. Nah, uji multikolinearitas itu untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. X1 ada tidak korelasi dengan X2 atau dengan X3 atau dengan X4. Jadi uji multikolinearitas ini kalau tidak terjadi multikolinearitas maka lulus uji asumsi klasik. Jadi X1 tidak ada korelasi dengan X2, X3, dan X4. Harapannya tidak terjadi multikolinearitas, tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Karena kalau terjadi multikolinearitas atau ada korelasi antar variabel bebas, maka bukan dengan regresi linier berganda, tetapi dengan analisis jalur, path analisis dan sebagainya. Jadi intinya itu, uji multikolinearitas. Sekarang kita pindahkan data yang ada di Excel ke dalam SPSS ya. Ini data view-nya, kemudian kita variabel view-nya. Di sini Y, X1, X2, X3, X4. Kemudian yang desimalnya 0 adalah X1. Kita lihat di data view. Sepertinya ada data yang hilang. Coba kita pindah lagi ya. Oke. Data ketiga enggak ada. 12,4. Coba dicek datanya sama enggak? .4 yang enggak ada ya? 6.4. Berarti di Excel-nya itu masih koma. Diubah titik ini. Kalau koma nggak mau masuk. Ya. Sudah lengkap ya datanya ya.
Sekarang langkah-langkahnya, metode yang digunakan itu sebenarnya banyak. Ada metode PIF, TOL, metode parsial, kemudian, nah yang akan kita praktekkan adalah metode parsial. Analyze, regression, linear, masukkan Y ke dependent, X1, X2, X3, X4 ke independent. Kemudian pilih klik statistik, checklist part and partial correlation. Kalau metode yang lain, checklist yang lain. Kita metode parsial berarti part and partial correlation. Continue. Oke. Kemudian kita lihat output analisisnya. Prinsip dari metode parsial dalam uji multikolinearitas ini adalah melihat R-square dan korelasi parsial. Prinsipnya jika korelasi parsial itu lebih kecil dari R-square, maka tidak terjadi korelasi, tidak terjadi multikolinearitas. Kita lihat R-square-nya 0,863, correlation parsialnya X1 0,397, X2 0,681, X3 0,517, dan X4 0,253. Karena semua angka korelasi parsialnya lebih kecil dari R-square, maka tidak terjadi multikolinearitas. Itu untuk uji multikolinearitas. Tugasnya dari data yang sebelumnya diterusin tuh. Yang pertama kan uji normalitas, yang kedua heteroskedastisitas, dan yang ketiga multikolinearitas. Dan ini nanti rekamannya saya upload di YouTube. Jawaban tugas uji multikolinearitas di kolom komen. Misalkan tidak terjadi multikolinearitas, alasannya apa, argumennya apa, itu aja. Ada pertanyaan?